hari ini Jumpa Awati. Hari ini Miss akan menjelaskan salah satu materi yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Cinta Budaya. Nah, sebelum Miss masuk ke materi yang hari ini, ya, di video pembelajaran yang sebelumnya kalian sudah belajar kan apa itu tema, apa itu ide pokok, bagaimana cara menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, lalu bagaimana cara kita mencari simpulan. Nah, untuk yang materi sebelumnya, apakah sudah mengerti? Apakah sudah bisa? Jika masih bingung, kalian harus banyak belajar. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ya, kita akan belajar. Sebenarnya ada tiga jenis paragraf, tapi khusus hari ini Miss akan jelaskan dua dulu. Ya, Miss akan jelaskan dua dulu agar kalian mengerti. Kalau kalian sudah mengerti dua jenis paragraf ini, maka kalian baru akan lebih mengerti lagi untuk jenis paragraf yang ketiga. Ya, kita mulai. Nah, khusus hari ini kita akan belajar dua. Yang pertama, paragraf deduktif. Ya, ingat ya, namanya paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Oke, paragraf induktif. Jadi ada dua, paragraf deduktif, paragraf induktif. Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan dulu, Miss akan kupas secara jelas apa itu paragraf deduktif dan contohnya. Jadi kalian lebih mengerti ya. Kita mulai. Paragraf deduktif. Jika kita melihat pengertiannya itu, paragraf deduktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat utama pada awal paragraf. Ingat, jadi ada sebuah paragraf, kalimat utamanya itu ada di bagian awal. Nah, jika kita lihat dari contoh gambarnya yang sudah Miss buat ya, di bagian merah itu adalah kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu ada di bagian atas, di bagian awal paragraf. Selebihnya itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, kalau kalian menjumpai contoh paragraf seperti ini, inilah yang dinamakan paragraf deduktif. Jadi kalimat utama itu di dalam kalimat utama itu dijelaskan hal yang bersifat umum, ya. Sedangkan di kalimat penjelas itu dijelaskan yang lebih khususnya, ya. Jadi kalimat penjelas itu menjelaskan si kalimat utama, ya. Kita lihat ke dalam contoh ya. Kita lihat ke dalam contoh paragraf deduktif, biar kalian lebih mengerti lagi. Ya, contoh paragraf deduktifnya di sini Miss akan berikan sebuah teks. Miss akan berikan sebuah teks. Jadi kita baca sama-sama dulu ya. Setelah kita baca, kita harus tahu isi paragraf ini tentang apa. Ya, setelah itu kita baru bisa tentukan mana kalimat penjelas, mana kalimat utamanya, dan jenis paragrafnya itu apa. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun dapat memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari matematika sampai bahasa Indonesia. Nah, lalu kita lihat. Namanya paragraf deduktif. Masih ingat kan tadi kan pengertian paragraf deduktif kan? Nah, paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kalian lihat di sini Miss ada berikan warna yang berbeda. Warna merah pada tulisan belakangan ini kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Itulah kalimat utamanya. Sedangkan tulisan yang berwarna hitam semua itu adalah kalimat penjelasnya. Oke? Ya, jelas ya di sini ya. Miss buat warna yang berbeda agar kalian mengerti. Ya, yang dijelaskan secara khusus itu semua adalah kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas inilah yang menjelaskan si kalimat utamanya. Oke, selanjutnya Miss akan masuk ke jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf induktif. Kita lihat dulu artinya. Paragraf yang menempatkan
kalimat utamanya itu di akhir paragraf. Ya, jadi kalimat utamanya itu ada di bagian akhir paragraf. Kalau kita lihat di gambar, nah seperti ini. Kalimat penjelasnya itu semua di atas dulu, di awal-awal dulu. Selanjutnya satu kalimat terakhir itulah kalimat utamanya di akhir ya. Nah, jadi paragraf induktif itu paragraf yang penjelasannya itu dari hal-hal yang khusus dulu, dijelaskan semua secara mendetail, secara khusus. Setelah itu baru muncullah si kalimat utama yang bersifat umum. Oke, kita masuk ke contohnya. Ya, kita lihat contoh dari paragraf induktif. Nah, di sini juga ada sebuah paragraf. Ingat ya, jika ada teks kalian tetap harus ingat, ini akan sering-sering ingatkan kalian ya. Ada teks itu wajib baca berulang agar kalian tahu isi dari teks tersebut apa. Ya, jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, tadi kan udah menjelaskan tuh pengertian dari paragraf induktif apa. Nah, sudah tahu kan kalimat utamanya berada di mana kalau paragraf induktif? Benar. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Nah, untuk teks ini, untuk paragraf ini, kalimat utamanya ada di akhir. Nah, kalian lihat tulisan yang berwarna biru ini. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Inilah kalimat utamanya. Ya, sedangkan tulisan yang berwarna hitam yang di atas itu semua menjelaskan si kalimat utama. Ya, yang tulisan warna hitam itu adalah kalimat penjelasnya. Nah, kalau masih bingung, masih tidak tahu, oke, Miss akan memberikan latihan pengayaan. Ya, kita lihat latihan pengayaannya. Nanti kita jawab bersama-sama. Ya, nanti kita jawab bersama-sama dan akan Miss jelaskan lagi sedikit agar kalian lebih mengerti. Oke, kita akan masuk ke teks pertama. Ya, kita baca dulu sama-sama teksnya ya. Disiplin sangat diperlukan di lingkungan keluarga. Kedisiplinan juga merupakan awal sebuah prestasi di sekolah. Tidak hanya itu, kedisiplinan di lingkungan masyarakat akan membawa dampak yang baik juga. Semakin disiplin masyarakat, maka semakin nyaman hidup masyarakat. Ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita. Nah, ayo kita pikirkan dulu sejenak. Termasuk paragraf apakah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat penjelasnya yang mana? Yang ketiga, kalimat utamanya yang mana? Oke, Miss akan memberikan waktu beberapa detik untuk berpikir cepat dan menjawabnya dengan benar. Oke, sudah dapatkah jawabannya? Benar sekali. Pertama ini kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf. Jika kalian lihat di sini ada tulisan berwarna merah, ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita. Inilah kalimat utamanya. Sedangkan yang di awal-awal itu semua adalah kalimat penjelas. Nah, jika ada paragraf seperti ini, maka ini termasuk paragraf apa? Benar, ini adalah paragraf induktif. Oke. Nah, jika masih ada yang salah menjawab tadi, tidak masalah. Kita masih punya teks yang kedua. Sekarang kita lihat ya, teks keduanya. Ayo, kalian harus tetap semangat nih. Jangan karena baru salah satu soal kalian jadinya pesimis ya. Ingat, pelajaran bahasa Indonesia itu harus banyak latihan membacanya. Jadi kalian baru bisa mengerti. Oke. Nah, teks kedua kita baca sama-sama ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, kendaraan warga yang kurang disiplin semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Ayo nih, kita pikirkan sekali lagi. Untuk tes kedua ini, termasuk paragraf apa?
termasuk paragraf induktif atau paragraf deduktif. Oke? Nah, yuk sekarang kita lihat jawabannya. Oke, kita coba lihat jawabannya. Kita lihat ya, ternyata kalimat utamanya itu ada di kalimat di awal paragraf, di kalimat pertamanya. Oke? Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Itulah kalimat utamanya. Sedangkan selebihnya yang berwarna hitam itu, tulisan berwarna hitam, semua itu adalah paragraf, itu adalah kalimat apa tadi? Penjelas. Benar sekali. Jadi dengan adanya teks kedua ini termasuk paragraf apa? Masih ingat? Iya, benar. Ini adalah paragraf deduktif. Oke. Nah, jadi bagi anak-anak yang masih perlu banyak latihan, kalian bisa cari-cari di buku-buku, kalian coba-coba tentukan ini paragraf deduktif atau paragraf induktif. Jadi sekian video pembelajaran dari Miss hari ini. Miss harap kalian masih tetap semangat belajar, perbanyak latihan kalian agar kalian lebih mudah mengerti. Oke, ingat pesan Miss, wajib baca teksnya, paragrafnya berulang-ulang agar kalian mengetahui isi paragrafnya, isi ceritanya, dan kalian bisa menentukan apa itu paragraf deduktif atau itu paragraf induktif. Oke, bye-bye.